saya mikir saya bisa kok bertanggung jawab, toh waktunya juga akan sama aja, seminggu di Bandung, seminggu di Jakarta gitu. Makanya pada saat awal pernikahan memang nggak izin sama istri pertama. Pemirsa, apa yang lebih menyakitkan daripada kematian? Jawabannya adalah pengkhianatan di saat nyawa sedang dipertaruhkan. Marcel Radival alias pesulap merah, sosok yang selama ini dikenal sebagai pembongkar trik dukun, kini justru terbongkar trik rumah tangganya sendiri. Di balik citra bersihnya, terkuak fakta mengejutkan. Ia telah melakukan poligami diam-diam sejak tahun 2022 dengan selebriti Ratu Rizky Nabila tanpa izin istri pertamanya, Tika. Mirisnya, rahasia kelam ini baru diketahui Tika pada Juli 2025, hanya beberapa bulan sebelum ia menghembuskan napas terakhir. Bayangkan, di sisa hidupnya melawan penyakit, Tika harus menelan pil pahit bahwa suaminya membagi cinta di belakangnya. Dan drama belum berakhir. Di hari pemakaman sang istri, Marcel mengaku dijebak dan diusir oleh keluarga almarhumah. Ia dituduh menjadikan istrinya tumbal pesugihan. Benarkah Marcel setega itu? Atau ini hanyalah karma instan dari doa istri yang terzolimi? Simak investigasi eksklusif 5 babak ini, karena pengakuan Marcel di akhir video akan membuat Anda geleng-geleng kepala. Jagat maya kembali diguncang oleh skandal yang menyeret nama besar Marcel Radival atau yang lebih dikenal sebagai pesulap merah. Pria yang kerap tampil dengan wig merah menyala ini biasanya menjadi pahlawan yang membongkar kepalsuan dukun. Namun kali ini, ia justru menjadi tokoh antagonis dalam drama kehidupan nyata yang melibatkan poligami, kematian, dan tuduhan ilmu hitam. Puncak dari segala konflik ini terjadi pada momen yang seharusnya sakral dan penuh duka. Hari pemakaman Tika, istri pertama Marcel, yang meninggal dunia pada 27 Januari 2026. Alih-alih mendapatkan elukan belasungkawa, Marcel justru mengaku mendapatkan perlakuan yang sangat tidak mengenakan dari keluarga almarhumah. Dalam wawancara eksklusifnya, Marcel menceritakan kronologi dramatis saat ia hendak menghadiri pemakaman istrinya. Saat itu, ia sedang berada di Jawa Tengah untuk urusan pekerjaan ketika mendapat kabar duka dari adik iparnya, Vira. Tanpa pikir panjang, Marcel memutar balik kendaraan menuju Bandung. Namun, sesampainya di rumah duka, ia disambut dengan amarah yang meledak-ledak. Gak lama kemudian, ada keluarganya Tika yang datang marah-marah pada saya. "Itu tuh kamu ngapain kesini?" Gitu, ungkap Marcel dengan nada bingung dan kecewa. Ia merasa seperti dijebak dan dipersulit untuk bertemu jenazah istrinya sendiri. Niat hati ingin menyolatkan dan memandikan jenazah sang istri tercinta, Marcel justru disuruh menunggu di pemakaman dan melewatkan momen-momen terakhir tersebut. Tiba-tiba Mas udah selesai disolatinnya, Mas Marcel tunggu di kuburan aja, kenang Marcel dengan getir. Ia merasa aksesnya sebagai suami sah diputus secara sepihak oleh keluarga yang emosi. Namun yang paling mengejutkan adalah tuduhan yang dilontarkan oleh salah satu anggota keluarga Tika. Di tengah isak tangis dan emosi yang memuncak, Marcel mendengar kalimat yang menusuk jantung. Tega-teganya siap menjadikan keponakan aing tumbal. Tuduhan ini sangat serius dan mengerikan. Marcel dituduh menggunakan praktik ilmu hitam atau pesugihan yang mengakibatkan kematian istrinya. Bagi Marcel, tuduhan ini adalah fitnah keji yang berasal dari oknum ahli metafisika yang memprovokasi keluarga almarhumah. Ia membantah keras tudingan tersebut dan menegaskan bahwa kematian Tika adalah takdir medis, bukan akibat tumbal. Nah, ini apaan nih? Fitnah dari mana lagi nih? Seru Marcel membela diri. Ia merasa dihakimi tanpa dasar di saat ia sendiri sedang berduka kehilangan istri pertamanya. Netizen yang mendengar pengakuan Marcel ini langsung bereaksi keras. Kolom komentar penuh dengan spekulasi dan cekaman. Sebagian besar warganet justru tidak bersimpati pada Marcel, melainkan melihat ini sebagai karma atas perbuatannya. Pantas istri pertama meninggal, dia nggak ada simpatinya. Marcel Radival yang dikenal sebagai pesulap merah
ternyata sudah lakukan poligami sejak 2022. Tulis sebuah akun berita yang viral. Ya segak punya rasa empati bininya meninggal, timpal netizen lain dengan nada sinis. Terus yang pertama ikhlas dan nerima lahir batin gak dulu. Kok kayak enteng banget ngomongnya? Kritik warganet lainnya. Komentar-komentar pedas ini menunjukkan bahwa publik tidak melihat Marcel sebagai korban fitnah, melainkan sebagai pelaku utama yang menyebabkan penderitaan mental Tika di akhir hayatnya. Tuduhan tumbal mungkin terdengar mistis, namun bagi netizen, tumbal perasaan akibat poligami diam-diam adalah fakta yang jauh lebih menyakitkan dan nyata. Apakah Marcel benar-benar dijebak? Ataukah ini adalah reaksi wajar dari keluarga yang sakit hati melihat putrinya diduakan saat sedang sakit keras? Babak selanjutnya akan membongkar rahasia poligami yang selama ini ditutup rapat-rapat. Pemirsa, mari kita bedah kronologi yang membuat hati nurani siapapun teriris. Marcel Radival selama ini dikenal sebagai sosok yang transparan dan anti tipu daya. Namun fakta yang baru terkuak menunjukkan bahwa ia adalah aktor terbaik dalam menyembunyikan kehidupan ganda. Pengakuan mengejutkan meluncur dari mulutnya sendiri. Pernikahan keduanya dengan selebriti Ratu Rizky Nabila ternyata sudah terjadi sejak tahun 2022. Yang membuat publik tercengang, pernikahan ini dilakukan secara diam-diam, tanpa izin dan tanpa sepengetahuan istri pertamanya, Tika. Bayangkan pemirsa, selama 3 tahun, Tika hidup dalam ilusi rumah tangga yang utuh, sementara suaminya telah membagi hati dan raga dengan wanita lain. Marcel dengan entengnya beralasan bahwa ia tidak meminta izin karena berasa mampu bersikap adil. Kalau sama Ratu, istri kedua saya itu, di tahun 2022 saya mikir saya bisa kok bertanggung jawab. Toh, waktunya juga akan sama aja. Ujar Marcel dengan nada yang dianggap netizen terlalu menggampangkan masalah. Marcel menciptakan jadwal kehidupan yang ia anggap adil. Seminggu di Bandung bersama Tika, seminggu di Jakarta bersama Ratu. Ia mengklaim bisa mengontrol situasi tersebut agar tidak ada yang terlantar sama sekali, klaimnya. Namun, sepandai-pandainya bangkai ditutupi, baunya pasti tercium juga. Trik sulap rumah tangga Marcel akhirnya terbongkar pada Juli 2025, hanya 6 bulan sebelum Tika meninggal dunia. Momen terbongkarnya rahasia ini bukanlah momen yang damai. Sumber menyebutkan bahwa sempat terjadi pertengkaran hebat saat Tika mengetahui bahwa dirinya telah dimadu selama bertahun-tahun tanpa tahu apa-apa. Sebuah kenyataan pahit yang harus ia telan di saat kondisinya mungkin sudah mulai menurun. Tika baru tahu soal poligami Juli 2025 dan sempat terjadi pertengkaran hebat. Demikian fakta yang beredar luas di media. Inilah yang memicu kemarahan publik. Netizen menilai bahwa beban pikiran akibat pengkhianatan inilah yang memperburuk kondisi kesehatan Tika hingga akhirnya wafat pada Januari 2026. Marcel dianggap tidak punya empati karena berbicara seolah-olah poligami tanpa izin itu adalah hal biasa yang bisa diatur dengan jadwal. Komentar netizen di media sosial menjadi saksi bisu kemarahan publik. Terus yang pertama ikhlas dan nerima lahir batin gak dulu? Kok kayak enteng banget ngomongnya? Tulis seorang warganet yang geram melihat sikap Marcel. Pantas istri meninggal gak ada sedih-sedihnya ya kak? Ternyata sudah ada cewek lain sebelum istri pertamanya tiada. Marcel mungkin merasa dirinya hebat bisa membagi waktu seminggu-seminggu. Namun ia lupa bahwa hati seorang istri tidak bisa dibagi dengan matematika jadwal. Pengakuan Marcel bahwa memang gak izin sama istri pertama adalah bukti valid bahwa fondasi poligaminya dibangun di atas kebohongan, bukan keterbukaan syariat yang sering didengungkan. Kini, nasi sudah menjadi bubur. Tika telah tiada dengan membawa luka pengkhianatan yang baru diketahuinya di ujung usia. Dan Marcel, ia harus hidup dengan label baru dari netizen. Bukan lagi pesulap merah pembongkar dukun, melainkan suami pesulap yang memanipulasi istri. Apakah Ratu Rizky Nabila, sang istri kedua, tahu bahwa pernikahan mereka dirahasiakan dari istri pertama? Dan benarkah
Tika dipaksa untuk akur di sisa hidupnya demi menutupi aib suami. Pemirsa, ada pepatah mengatakan bahwa penyakit hati lebih mematikan daripada penyakit fisik. Dan bagi Tika, istri pertama Marcel Radival, 6 bulan terakhir hidupnya mungkin terasa seperti neraka dunia yang tersembunyi di balik senyum ramah sang suami di layar kaca. Fakta timeline yang terungkap sangatlah mengerikan. Marcel mengakui bahwa rahasia poligaminya dengan Ratu Rizky Nabila baru terbongkar pada Juli 2025. Hanya berselang 6 bulan kemudian, tepatnya 27 Januari 2026, Tika menghembuskan napas terakhirnya. Apakah ini sebuah kebetulan? Publik meragukannya. Dalam kurun waktu 6 bulan yang krusial itu, Tika harus menghadapi 2 monster sekaligus. Penyakit fisik yang menggerogoti tubuhnya dan pengkhianatan suami yang meremukkan jiwanya. Bayangkan, di saat ia membutuhkan dukungan moral penuh, ia justru harus menerima kenyataan bahwa suaminya telah membagi cinta dengan wanita lain sejak 2022. Marcel dengan percaya diri mengklaim bahwa ia mampu bersikap adil dengan membagi waktu. Seminggu di Bandung, seminggu di Jakarta. Ia merasa sistem shift ini adalah solusi jitu untuk menyeimbangkan 2 istri. Saya bisa kok bertanggung jawab, toh waktunya juga akan sama aja, ujarnya enteng. Namun pernyataan Marcel ini justru menjadi bumerang yang memicu kemarahan publik. Netizen menilai Marcel tidak memanusiakan istrinya, melainkan memperlakukannya seperti objek yang bisa diatur jadwalnya. Bagi seorang istri yang sedang sakit, kehadiran suami bukan sekedar soal jatah waktu, tapi soal keutuhan hati. Dan hati Tika jelas telah hancur. Tuduhan keluarga Tika tentang tumbal yang dilontarkan di pemakaman mungkin terdengar mistis bagi sebagian orang. Namun jika dilihat dari kacamata psikologis, tuduhan itu bisa dimaknai sebagai jeritan hati keluarga yang melihat Tika dikorbankan perasaannya demi ego poligami Marcel. Keluarga Tika dikabarkan menolak keras poligami tersebut. Saya punya banyak bukti kalau Tika itu nggak pernah menyetujui perkawinan mereka, ungkap sebuah sumber yang memperkuat dugaan bahwa Tika hidup dalam tekanan batin di akhir hayatnya. Marcel mungkin merasa dirinya dijebak saat keluarga Tika marah besar di pemakaman. Tega-teganya siap menjadikan keponakan aing tumbal begitu. Tiru Marcel mengutip amarah keluarga istri pertamanya. Namun kemarahan keluarga itu adalah manifestasi dari rasa sakit melihat putri mereka menderita lahir batin. Mereka melihat Tika bukan meninggal karena ilmu hitam, melainkan karena ilmu pengkhianatan yang mematikan semangat hidupnya. Reaksi netizen pun tak terbendung. Mereka melihat pola yang menyedihkan. Istri pertama menemani dari nol, namun saat suami sukses menjadi pesulap merah, ia justru diduakan. Terus yang pertama ikhlas dan nerima lahir batin gak dulu. Kok kayak enteng banget ngomongnya? Sindir netizen yang muak dengan narasi pembelaan diri Marcel. Pantes istri pertama meninggal, dia nggak ada simpatinya. Tambah komentar lain yang viral. Di sisa napasnya, Tika dipaksa untuk akur atau setidaknya diam menerima nasib di madu. Marcel mungkin berhasil menjaga rahasia ini dari publik selama 3 tahun, tapi ia gagal menjaga hati istri pertama hingga akhir hayat. Tika pergi membawa luka itu ke liang lahat, meninggalkan Marcel dengan label baru yang akan melekat selamanya, suami yang gagal setia. Apakah Tika benar-benar dipaksa tampil harmonis di depan keluarga demi nama baik Marcel, ataukah ada ancaman lain yang membuatnya bungkam? Pemirsa, mari kita bedah logika Marcel Radival yang selama ini diagung-agungkan sebagai sang pesulap merah yang rasional. Di panggung hiburan, ia adalah musuh bebuyutan para dukun yang dianggap penipu. Namun di panggung rumah tangga, Marcel justru mempraktekkan trik sulap paling menyakitkan.
menghilangkan hak suara istri pertamanya sendiri. Dalam pengakuan yang mengguncangkan publik, Marcel dengan tenang, terlalu tenang menurut netizen, mengatakan alasannya tidak meminta izin poligami kepada Tika. "Saya mikir saya bisa kok bertanggung jawab, toh waktunya juga akan sama aja," ujarnya. Kalimat ini terdengar logis di telinga Marcel, tapi terdengar seperti ego yang melambung tinggi di telinga jutaan wanita Indonesia. Marcel berasumsi bahwa keadilan dalam poligami hanyalah soal matematika pembagian waktu. Seminggu di Bandung, seminggu di Jakarta. Ia lupa bahwa pernikahan bukan sekadar jadwal jaga malam, melainkan ikatan emosional yang sakral. Dengan memutuskan untuk menikah lagi secara diam-diam pada tahun 2022 dengan Ratu Rizky Nabila, Marcel secara sepihak telah merampas hak Tika untuk memilih. Apakah ia sanggup di madu atau ia ingin mundur? Tika tidak diberi pilihan itu. Ia dipaksa hidup dalam skenario yang ditulis Marcel sendirian. Selama 3 tahun, 2022 hingga 2025, Tika hidup dalam kebohongan yang rapi. "Memang gak izin sama istri pertama?" Aku Marcel tanpa tedeng aling-aling. Pengakuan ini adalah bukti valid bahwa fondasi rumah tangga kedua Marcel dibangun di atas reruntuhan kepercayaan istri pertama. Ketika rahasia itu akhirnya terbongkar pada Juli 2025, dampaknya fatal. Tika, yang mungkin sudah berjuang dengan kesehatannya, harus menerima hantaman psikologis yang luar biasa. Pertengkaran hebat yang terjadi saat itu adalah bukti bahwa Tika manusia biasa yang punya hati, bukan robot yang bisa diprogram ulang untuk menerima poligami secara instan. Disinilah letak ironi terbesar. Keluarga Tika yang meledak amarahnya di pemakaman dan menuduh Marcel menjadikan Tika tumbal, sejatinya sedang menyuarakan rasa frustasi mereka. Kata tumbal mungkin terdengar mistis dan irasional bagi Marcel si pesulap merah. Ia bahkan menyebutnya sebagai fitnah dari oknum metafisika. Namun, bagi publik yang melihat dengan hati nurani, tumbal di sini memiliki makna metaforis yang kuat. Tika adalah korban dari ambisi poligami Marcel yang tidak transparan. Kesehatan mental dan fisik Tika yang merosot tajam setelah mengetahui rahasia suaminya, seolah mengonfirmasi dugaan publik bahwa beban pikiran adalah pembunuh senyap yang mempercepat kepergiannya. Reaksi netizen pun semakin liar dan tak terbendung. Mereka tidak lagi melihat Marcel sebagai pahlawan logika. "Pantas istri pertama meninggal, dia nggak ada simpatinya," tulis komentar pedas yang viral di media sosial. Komentar lain menyoroti betapa entengnya Marcel bicara soal kematian dan pernikahan barunya. "Kok kayak enteng banget ngomongnya?" kritik warganet. Publik menilai Marcel gagal total dalam ujian empati. Ia sibuk membela diri dengan argumen tanggung jawab nafkah dan pembagian waktu, tapi lupa pada tanggung jawab menjaga perasaan. Ia merasa dijebak oleh keluarga Tika di pemakaman, padahal mungkin ia sendiri yang menjebak dirinya dalam situasi ini lewat kebohongan bertahun-tahun. Kini, Tika telah tiada. Suaranya telah bungkam selamanya. Namun jejak digital pengakuan Marcel bahwa ia menelikur izin istri pertamanya akan abadi. Marcel mungkin menang melawan dukun, tapi ia kalah telak melawan hati nurani publik yang kini berdiri di pihak almarhumah Tika. Apakah ini akhir dari karier pesulap merah? Atau ia masih punya satu trik terakhir untuk memutihkan namanya? Pemirsa, kita telah sampai di titik nadir dari drama kehidupan Marcel Radival. Jika selama ini ia selalu menang debat dengan dukun di televisi, kali ini ia kalah telak di panggung kehidupan nyata. Panggung itu adalah pemakaman Tika, istri pertamanya yang setia menemani dari nol hingga akhir hayat. Tragedi bermula ketika Marcel, yang saat itu sedang bekerja di Jawa Tengah, menerima kabar duka. Dengan panik, ia membatalkan semua jadwal dan memutar balik kendaraan menuju Bandung, berharap bisa memberikan penghormatan terakhir, memandikan dan menyalatkan jenazah istrinya. Namun, sesampainya di rumah duka, yang menyambutnya bukanlah pelukan duka cita, melainkan tembok kemarahan. Marcel mengaku merasa dijebak oleh situasi yang tidak kondusif.
Nggak lama kemudian, ada keluarganya Tika yang datang marah-marah pada saya, "Itu tuh kamu ngapain kesini?" Cerita Marcel dengan nada getir. Niat hati ingin menjadi imam sholat jenazah, Marcel justru diperlakukan bak orang asing. Tiba-tiba Mas udah selesai disalatinnya, Mas Marcel tunggu di kuburan aja, kenang Marcel. Ia merasa aksesnya diputus. Ia disingkirkan dari prosesi sakral tersebut, seolah kehadirannya dianggap menodai kesucian momen terakhir Tika. Puncak konflik terjadi ketika emosi keluarga Tika tak terbendung lagi. Di tengah isak tangis, meluncurlah tuduhan yang membuat bulu kuduk merinding. Keluarga Tika menuduh Marcel telah melakukan praktik ilmu hitam demi kekayaan atau ketenaran dengan Tika sebagai korbannya. Tega-teganya siap menjadikan keponakan Aing tumbal begitu. Kalimat ini yang ditirukan Marcel dari ucapan keluarga istrinya adalah ledakan keputusasaan. Bagi Marcel yang rasional, ini adalah fitnah keji yang berasal dari oknum ahli metafisika yang memprovokasi keluarga. Ia membantah keras tuduhan klinik tersebut. Namun, bagi publik yang melihat dengan hati nurani, kata tumbal di sini memiliki makna yang jauh lebih dalam dan menyakitkan. Tika mungkin bukan tumbal pesugihan mistis, tetapi ia adalah tumbal perasaan dari ego poligami Marcel. Ia dikorbankan demi ambisi Marcel memiliki 2 istri. Ia dimatikan semangat hidupnya oleh rahasia pernikahan kedua yang dipendam selama 3 tahun. Netizen pun menjatuhkan vonis sosial yang berat bagi Marcel. Tidak ada simpati untuk air mata Marcel di pemakaman. Publik justru melihat pengusiran itu sebagai karma instan. Pantes istri pertama meninggal, dia nggak ada simpatinya, hujat netizen yang muak dengan sikap Marcel. Yah, segak penggaknya punya rasa empati bininya meninggal. Tambah komentar lain yang menilai Marcel gagal memanusiakan istrinya bahkan di saat terakhirnya. Marcel Radival kini berdiri sendirian. Di satu sisi ia kehilangan istri yang tulus mencintainya. Di sisi lain ia dibenci oleh keluarga almarhumah dan dihujat oleh jutaan netizen. Ia mungkin berhasil membuktikan bahwa dukun itu penipu, tapi ia gagal membuktikan bahwa dirinya adalah suami yang setia dan jujur. Di liang lahat itu, bukan hanya jasad Tika yang dikuburkan, tetapi juga reputasi bersih pesulap merah. Kebenarannya telah terungkap. Sulap bisa menipu mata, tetapi tidak bisa menipu hati nurani. Pemirsa, kisah tragis rumah tangga Marcel Radival dan almarhumah Tika adalah tamparan keras bagi kita semua. Kita belajar bahwa kejujuran adalah fondasi segalanya. Marcel mungkin merasa hebat bisa menyembunyikan pernikahan keduanya selama 3 tahun, merasa pintar bisa membagi waktu seminggu-seminggu. Namun ia lupa bahwa bangkai yang ditutupi pasti akan tercium juga. Dan ketika tercium, baunya menghancurkan segalanya, termasuk nyawa orang yang dicintainya. Tuduhan tumbal di pemakaman mungkin terdengar irasional, tapi itu adalah jeritan hati keluarga yang melihat Tika menderita batin hingga akhir hayat. Tika pergi membawa luka pengkhianatan yang baru diketahuinya 6 bulan sebelum wafat. Kini, Marcel harus hidup dengan penyesalan dan stigma suami poligami diam-diam. Gelar pesulap merah mungkin masih melekat, tetapi di mata Tika dan keluarganya, sihir cintanya telah luntur menjadi racun. Terima kasih telah menyimak investigasi tajam dan mendalam ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar menjadi pelajaran bagi para suami di luar sana. Jangan pernah bermain api jika tidak ingin membakar istanamu sendiri. Saya pamit undur diri. Setialah pada yang menemani dari nol sebelum dia pergi untuk selamanya. Sampai jumpa.